Awan duka masih begitu pekat kala almarhum Hermanto Dardak yang merupakan ayah dari Emil Dardak dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Keluarga, kerabat, sahabat dan juga pejabat hadir mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Proses pemakaman almarhum Hermanto pun berlangsung secara militer yang dipimpin langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Jakarta, 21 Agustus 2022. Atas nama Komandan Komando Barisan Tetap 1 Jakarta, Kepala Staf Novi Helmi Prasetya, SIP, MIP, Haji Ahmad Hermanto Dardak, MSc, PhD. Jabatan Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. setinggi dada. Oleh Inspektur Upacara. Terus dimulai persemayaman. Kemudian karena seumur hidupnya beliau berkarir setelah lulus dari ITB, berkarirnya di PU, Pekerjaan Umum, kami menyambut baik ajakan dari Pak Menteri dan jajaran pimpinan Kementerian PUPR untuk beliau disolat jenazahkannya dan disemayamkan dulu di PU. Kemudian setelah di sana dan juga hadir mantan Menteri PU waktu beliau wamen, menterinya Pak Joko Kirmanto, beliau juga hadir. Terus di sini di Taman Makam Pahlawan dengan irupnya Pak Menteri dan dihadiri Bu Khofifah juga. Terima kasih sekali lagi Bu Khofifah juga hadir lagi, dan ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang juga hadir bersama Mbak Anissa. Kemarin sudah melayat tapi hari ini hadir. Dan masih banyak lagi sahabat, kolega, ya, teman baik ayahanda saya, teman saya maupun juga keluarga semua yang mungkin nggak mungkin kita sebut satu persatu, tapi buat keluarga kami tentunya sangat menghargai kehadirannya di momen ini. Setelah prosesi pemakaman selesai, sekelumit pidato terakhir disampaikan Emil. Saat menyampaikan pidato, Wakil Gubernur Jawa Timur itu tak kuasa menahan derai air mata. Ia seperti kehilangan sosok yang selama ini menjadi idola dan tempat mengadu dikala gundah, terutama soal jabatan yang kini tengah diembannya. Dan pada akhirnya kami dengan berusaha seikhlas hati hari ini melepas seorang ayah yang akhirnya ayahanda waktu itu mungkin harus turun mengantarkan Eril. Hari ini saya dan Eron ada mengantarkan Papa. Terima kasih untuk semua inspirasi, keteladanan dan kasih sayang yang Papa berikan kepada kami semua dan kepada sahabat. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar mencapai sesuatu, tetapi mencintai dan merasa bahagia dan damai karena kita mengikuti hati nurani. Terima kasih atas semua nilai-nilai yang ditanamkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala ikhtiar Papa kerja sebagai tirakat, sebagai ibadah, dan juga segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emil begitu legowo melepas kepergian ayahanda tercinta untuk selama-lamanya. Namun, ia seolah tak mampu melihat kesedihan ibunda tercinta
lantaran belahan jiwanya mangkat secepat itu. Bahkan untuk masalah kecelakaan pun Emil sepertinya enggan mempermasalahkan terkait hukum akibat kecelakaan yang kini tengah diproses oleh pihak kepolisian. Saya fokus untuk ikhlas bahwa ini adalah bagian dari perjalanan. Dan apa yang terjadi dengan pihak lain yang seperti misalnya supir, menurut saya adalah perantara dari takdir itu gitu. Bahwa kemudian ada pembelajaran lah terkait dengan perbaikan sistem yang ada, kemudian saya diceritakan teman kedisiplinan menyalakan lampu dari kendaraan sekitar dan lain-lain, itu urusan lain, itu biar bukan dalam kapasitas sebagai keluarga, itu bukan area kami. Kami fokus bagaimana ayahanda saya bisa tenang dan tahu bahwa keluarganya juga tenang. Enggak, sama sekali tidak kita bahas itu. Malah pertanyaan pertama kita, supirnya selamat nggak? Kalau luka ringan, ya sudah, itu urusannya sendiri gitu kan. Sekarang kita fokus kepada hal-hal yang lain, itu bukan menjadi fokus dari keluarga dulu untuk saat ini, karena kita harus ngantar beliau dengan doa dan menguatkan ibu saya. Sekelumit kisah bahagia bersama almarhum masih membekas di hati, khususnya Emil. Beberapa minggu sebelum tutup usia, almarhum sempat menyiapkan pas foto terbaiknya. Namun karena masih dalam keadaan sehat walafiat, Emil yang menyaksikan itu tak sedikit pun curiga jika itu adalah foto yang bakal ditaruh di depan peti jenazah saat ini. Ayah saya sudah mencetak sebuah foto yang sudah dibingkai beberapa hari yang lalu, dan kami nggak paham kenapa beliau mencetak foto close up ya seperti foto yang biasanya dipasang untuk acara seperti ini, itu sudah berapa hari yang lalu. Jadi takdir adalah takdir, tapi lessons learned terkait atau pembelajaran terkait tadi itu kami silahkan saja pada pihak-pihak yang berkepentingan yang itu untuk melakukan telaah. Tapi kalau bagi kami berjuang untuk ikhlas menghadapi situasi ini, dan ya kami berusaha juga untuk dengan energi yang ada untuk bisa mengapresiasi rekan-rekan, sahabat-sahabat beliau dan keluarga yang sudah mau meluangkan waktu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau hari ini di sini. Namun yang membuatnya bahagia adalah Emil telah mengantarkan sang ayah dan ibunda tercinta ke luar negeri, tempat di mana keduanya menuntut ilmu sebagai bentuk nostalgia saat menimba ilmu. Sayangnya, keinginan terakhir almarhum Hermanto tak bisa terwujud untuk mengantarkan anak bungsunya kuliah ke luar negeri. Komunikasi terakhir kami sedang bersyukur karena adik saya yang paling kecil itu kan kuliah di ITB, lulus dengan alhamdulillah nilai yang tergolong cum laude ya gitu ya, dan akan segera berangkat, harusnya malam ini berangkat ke Swedia untuk mengambil studi artificial intelligence di tingkat pasca sarjana. Dan almarhum ayah saya sangat excited karena ya kita juga sedih karena dulu kan adik saya yang ketiga kan di ITB juga, dan kemudian yang keempat juga ini yang bungsu di ITB. Jadi ya itu momen terakhir kami kumpul, kemudian tanggal 14 ya kurang lebih ya, dan ya ini kemudian kita ya syukuran gitu. Salah satu momen yang menurut saya bersyukur pertama bahwa kebetulan adik saya yang perempuan itu suaminya tinggal di Australia, jadi mereka bolak-balik, dan pada satu kesempatan saya memang sedang dinas ke Australia, kemudian entah kenapa saya mengajak, tentunya pribadi ya, artinya dengan resource pribadi, nggak ada hubungannya gitu ya, tapi yang nggak mungkin kan sebagai kepala daerah kami nggak mungkin ke luar negeri kalau tidak ada urusan dinas atau berobat atau ibadah. Jadi saya tetap kerja, tapi ya masa sih sehari 2-3 jam nggak bisa di free time-nya untuk kemudian ada waktu dengan keluarga. Nah ternyata itu jadi momen pada saat saya transit on the way balik itu. Jadi momen untuk ayah saya dan ibu saya bisa nostalgia waktu 5 tahun pertama pernikahan mereka itu kan saya juga masih bayi itu di Sydney, Australia. Dan ya ternyata memang itu jadi momen beliau dan ibu saya dan cucu-cucu bisa bersama-sama. Jadi itu salah satu yang
kami syukuri. Tak hanya keluarga, kerabat maupun para pejabat dan politisi pun merasa kehilangan yang dinilai pekerja keras dan berdedikasi tinggi terhadap kemajuan bangsa termasuk infrastruktur. Kalau saya melihat beliau Kerja keras. ya pekerja keras. Saya kan juga sempat ngambil S3 ya. Beliau juga S3 itu kan sebenarnya bebas, kita mau di mana aja gitu ya. Mau di rumah, mau di kampus, mau di mana ya, namanya yang kerja bisa. Ini kalau beliau tuh tiap hari tuh, saya ingat waktu saya masih kecil diajak beliau S3 di Australia gitu. Ya tiap hari dia ngantor karena itu kedisiplinan. Makanya lulusnya tepat waktu. Karena beliau disiplin gitu, cepet tiap hari dia kerja dari kantor. Karena jadi yang namanya kerja serius. Dan saya paling nggak boleh alasan nggak masuk sekolah gitu. Mau apa pokoknya telat nggak apa-apa, tapi nggak boleh bolos. Sekali kamu bolos kamu ngentengin semuanya gitu dianggap. Jadi bener-bener yang paling nggak boleh adalah nggak masuk sekolah. Telat dikit nggak apa-apa, tapi nggak boleh sampai nggak masuk gitu. Itu yang jadi kelihatan, oh ini sosok akhirnya di sisi lain dianggapnya kaku dan serius gitu, terlalu serius, terlalu kaku gitu. Tapi ya alhamdulillah walaupun dianggap serius kaku, ternyata teman-temannya cukup enjoy ya, kelihatan dari testimoni yang dikasih ke saya dari teman-temannya. Kadangkala pada saat saya ngelihat gitu ya, beliau tergolong cukup nge-push lah gitu supaya kita kerja keras. Teman-teman lagi libur, saya justru disuruh ikut persiapan lomba siswa teladan. Tapi ya pengorbanannya ternyata ya alhamdulillah jadi juara 1 se-DKI waktu itu tahun itu. Jadi ya peran beliau besar. Mungkin orang mikirnya perannya karena beliau ini jabat, fasilitas, bukan. Peran yang diberikan itu justru adalah guidance, adalah motivasi gitu. Karena effort, malah kalau orang salah nangkep, pressure sebenarnya punya orang tua kayak beliau. Iya, karena tuntutannya tinggi. Kita kehilangan salah seorang putra terbaik, Allahyarham Bapak Insinyur Hermanto Dardak. Beliau adalah seorang insinyur pekerja keras yang bekerja sepanjang hidupnya untuk pembangunan di Indonesia. Pendidikan yang diperolehnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengabdi bagi bangsa. Beliau tidak pernah kenal pensiun, walaupun secara administratif sudah pensiun, tapi pengabdian tidak berhenti. Bahkan ketika wafat pun pulang dalam perjalanan mengurus kegiatan yang berkaitan dengan rencana pembangunan untuk Indonesia. Putra yang banyak jasa dan andilnya untuk negara kita, almarhum Dr. Hermanto Dardak. Secara pribadi saya juga mengenal karena dulu pernah tugas bersama-sama di pemerintahan. Yang saya ingat beliau seorang profesional. Dari latar belakang pendidikan, jabatan sebelumnya sebelum seangkat menjadi wakil menteri, memang cakap, menguasai dan tepat untuk mengemban tugas sebagai wakil menteri, dan secara khusus menggodok yang disebut dengan MP3EI. Karena sebelum MP3EI lahir, beliau juga menangani pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, berbagai wilayah.